Itu dia. Terhitung kalau mudik itu paling tidak dari saat ini 2 minggu lagi ya? Iya, 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Iya, tapi kalau kita pantau ke stasiun, kita pantau ke pelabuhan, udah rame, Vi. Kamu Udah pada kemarin banyak kayaknya yang ke mudik. Senen ya, saya lihat kamu Pasar di Senen. Senen, Vi, udah mulai rame, udah pada mudik lebih awal. Katanya takut kehabisan tiket. Oke. Ada juga yang kemudian bilang bahwa dapat libur lebih cepat, Oh, begitu ya. Dan juga alhamdulillah ya, lebih Masya ingin Allah. lebih lama di kampung halaman. Kita simak informasi mudik berikut ini ya. Jumat kemarin tercatat lebih dari 8.800 penumpang kereta jarak jauh berangkat dari stasiun Pasar Senen dan 8.200 penumpang berangkat melalui stasiun Gambir, Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut jumlah penumpang akan meningkat secara signifikan mulai 5 hari menjelang Lebaran hingga 1 hari setelah Lebaran. Sementara itu ribuan penumpang dari sejumlah kota di Pulau Kalimantan sejak kemarin tiba di Pelabuhan Parepare. Para penumpang ini merupakan warga yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Ada 1.527 pemudik yang tiba dan ada 763 yang berangkat melalui Pelabuhan Parepare. Dan kemarin merupakan hari pertama pengoperasian posko angkutan lebaran di Pelabuhan Parepare. Sejak pagi kemarin Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sudah ramai penumpang. Pemudik awal didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang sudah libur aktivitas belajar mengajar. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat untuk pergerakan penumpang di bandara mencapai 92.000 orang lebih. Dan untuk penerbangan sebanyak 842 pesawat baik yang pergi maupun datang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Diprediksi peningkatan jumlah penumpang ini akan terjadi pada H-7 Lebaran. Iya, menarik kita bahas mudik lebih awal yang sudah dilakukan oleh sejumlah masyarakat begitu ya. Karena tahun ini Vi, informasinya kan dari Kemenhub kan hampir setengah penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik di tahun ini. 45% sih datanya katanya Iya ya. kan? Tapi nggak tahu mungkin saat ini udah ada data baru kali Itu ya. dia, kalau kita coba cari tahu saja ya. Sudah terhubung bersama kami ada juru bicara Kemenhub RI, ada Bu Adita Irawati. Selamat pagi Bu Adita. Pagi. Selamat pagi Arif Fadil, Maria, apa kabar? Siap. Terima kasih. Alhamdulillah sehat, kabar baik. Nah Bu Adita, langsung saja kami ingin minta data terbaru. Jadi betulkah hampir setengah masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik tahun ini? Ya, itu angka prediksi ya sebenarnya ya, hasil dari survei kami, dan kami lihat ini adalah sebagai angka prediksi pergerakan masyarakat selama mudik. Jadi untuk berbagai tujuan, tujuannya ada yang libur, ada yang memang untuk mudik, silaturahmi dan sebagainya ya. Itu angkanya tadi 123,8 juta, hampir separuh dari penduduk Indonesia. Jadi sekali lagi itu prediksi dan sampai sekarang masih menggunakan angka itu. Karena kami belum melakukan survei lagi ya. Memang ada rencana untuk melakukan survei lagi nanti dalam waktu dekat. Tapi sementara itulah yang menjadi pegangan kami. Mbak Dita, kalau dikatakan survei Mbak, adakah mungkin terpetakan apa sih variabel yang membuat masyarakat ini girohnya luar biasa ya tahun ini ya, ingin melakukan mudik begitu ya ke kampung halaman. Apakah infrastruktur yang semakin masif atau memang libur yang diperpanjang Mbak, atau mungkin ada faktor-faktor lain Mbak? Ya, jadi survei ini kan dilakukan bulan Februari ya. Jadi masih dengan asumsi pada saat itu cuti bersama dimulai tanggal 21 April. Yang paling dominan alasannya adalah karena kemampuan ekonomi yang dirasa sudah cukup baik tahun ini, sehingga mereka berani untuk melakukan perjalanan mudik ya. Kemudian yang kedua, karena situasi dari pandemik sendiri dianggap sudah mulai sudah mulai membaik. Ini dibuktikan dengan pencabutan PPKM. Jadi itu juga menurut mereka menjadi salah satu alasan gitu, kenapa mereka kemudian memutuskan mudik. Lalu di samping itu juga adanya cuti bersama. Meskipun pada saat itu cuti bersama masih mulai 21 April ya, tetapi sudah dilihat cukup panjang ya kan ya, kalau kemudian selesai pada sekitar seminggu mereka bisa melakukan perjalanan mudik. Lalu yang terakhir juga karena ada yang sebagian besar mengatakan memang sudah lama tidak mudik gitu. Jadi ini memang tahun ini adalah tahun yang dianggap paling tepat buat mereka untuk melakukan perjalanan mudik. Itu alasan-alasan yang sudah disampaikan. Tahun paling tepat untuk melakukan perjalanan mudik, tapi Kemenhub juga memprediksi tidak bahwa ternyata di tahun ini banyak juga masyarakat, bahkan sebagian besar dari mereka yang melakukan mudik lebih awal, Bu Adita.
Ya, ini sebenarnya kalau kami lihat sebagai dampak dari ada keputusan bersama ya, surat keputusan bersama untuk memajukan SKB Menteri. cuti bersama, ya kan? Iya. Yang sebelumnya 21 April, kemudian maju menjadi tanggal 19 April. Dan 19 iya. April ini kalau diperhatikan, ini kan jatuh hari Rabu ya. Jadi kalau kemudian masyarakat mau ngambil 2 hari cuti aja, Senin, Selasa, itu sebenarnya mereka dapat panjang sekali, bisa pulang sejak hari Jumat sebelum minggu sebelumnya kan. Nah, tapi kami juga surprise ya, ternyata tadi dari informasi di media, kemudian pengamatan kami di lapangan, memang mudik ini sepertinya sudah mulai dilakukan dari sekarang ya. Terbukti juga di stasiun kereta api, itu yang paling kelihatan ya. Mulai banyak orang Si melakukan Ayah kemarin ke perjalanan. Senen, Mbak. Benar. Iya kan, kelihatan langsung kan Iya. ya, ramai udah pada mau pulang gitu. Iya. Jadi itu Iya, dan saya memang kami angkanya lihat ternyata dampak luar dari biasa tinggi juga ya. angkanya ya untuk sampai saat ini kami mendapat laporan memang sudah mulai kelihatan ada lonjakan dari hari biasa, khususnya untuk kereta api ya. Kalau untuk penerbangan relatif masih sama. Untuk jalan tol juga mungkin karena hari ini dan sampai hari Minggu tuh long weekend, memang ada tren kenaikan. Nah, tetapi apakah ini kemudian mereka tetap akan ada di kampung halaman atau kembali lagi ke Jakarta, itu yang masih kami amati nanti. Mbak, saya kok berpikirnya gini Mbak ya, kayaknya ini bisa dijadikan semacam kayak trial ya Mbak ya, long weekend ini gitu loh ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu, untuk kita menghadapi nanti arus yang mungkin akan terpantau 19 April nanti begitu Mbak. Kesiapan bagaimana Mbak di beberapa titik, mungkin untuk konteks jalur darat ya? Ya. Iya, iya betul sekali. Memang jalur darat nih jadi perhatian khusus Arif Fadil, karena dari data kami 75% dari 123 juta tadi ternyata memang akan menggunakan angkutan jalan atau transportasi darat. Yang paling besar memang kendaraan pribadi ya, roda 4 ya. Itu bisa sampai 27% sendiri. Kemudian kendaraan roda 2, sepeda motor. Baru kemudian bis dan mobil sewaan. Itu mendominasi moda transportasi yang akan digunakan untuk mudik. Nah, memang betul. Oleh karenanya kami memang fokus terbesar itu ada pada penanganan angkutan jalan. Nah, tadi kalau disampaikan apakah weekend ini bisa jadi trial, saya rasa iya. Karena trennya memang kalau tadi saya sampaikan itu meningkat ya, traffic orang yang melakukan perjalanan. Namun demikian kami lihat ini akan jauh lebih besar ya dari weekend ini, dan tadi prediksi kami memang puncaknya akan tersebar di tanggal 18 sampai 21 April. Ini satu hal yang cukup menggembirakan ya, karena berarti penumpukan ini juga akan bisa kita urai, setidaknya tidak menumpuk di tanggal 21 April. Sebelumnya kan puncaknya hanya di 1 hari, prediksi kami. 1 hari. Dengan adanya, betul, nah sekarang bisa jadi 3-4 hari gitu. Nah kalau soal persiapan nih Arif, ya memang kami benar-benar sudah sejak 2 bulan yang lalu ya, bersama dengan pihak kepolisian, bersama PUPR itu udah turun sebenarnya ke jalan. Betul-betul melihat situasi seperti pembangunan rest area, kemudian juga simulasi-simulasi terkait dengan rekayasa, kemudian juga ya yang baik itu yang koordinasi yang ada di meja ya rapat maupun juga ke lapangan. Jadi udah kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Bahkan besok kita juga akan turun lagi melihat kondisi tol dan juga beberapa prasarana yang lain. Oke. Dan untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan yang berada di jalan menuju ke sejumlah daerah itu tentu sudah ada skema-skema manajemen lalu lintas yang dibuat ya Mbak ya oleh Kemenhub ya Mbak ya. Nanti dijawabnya usai jeda boleh Mbak? Oke, baiklah. Oke, siap. Kami akan jeda terlebih dulu pemirsa. Apakah Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dita bahwa yang paling nampak tuh signifikan itu masyarakat bakal mudik lebih awal tuh dari stasiun yang menggunakan kereta api jarak jauh nih. Langsung saja kalau gitu kita pantau pagi hari ini seperti apa ya. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di stasiun Senen Jakarta. Duhan, betul tidak sih hari ini ada peningkatan tidak penumpang yang melakukan mudik lebih awal di sana? Ya, selamat pagi Maria, Arif Fadil dan juga pemirsa, bahwa betul memang ada peningkatan dari jumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke beberapa kota favorit seperti Surabaya, Solo, Jogja, Malang, dan juga Semarang. Khususnya pada hari ini akan ada 8.800 penumpang
yang berangkat untuk mudik lebih awal. Nah, untuk alasannya seperti apa sih dan kenapa para penumpang ini lebih memilih untuk mudik lebih awal? Saya akan bertanya kepada salah satu penumpang yang hari ini pergi untuk mudik. Halo, selamat pagi Mbak. Namanya siapa? Namanya Eci. Mbak Eci, mau nanya dong, kenapa memilih untuk mudik lebih awal? Karena kan kalau mendekati hari hanya banget kan macet, sering macet. Jadi lebih milih cepat gitu sih. Lebih milih cepat. Iya. Kalau boleh tahu ini mudiknya mau dari mana ke mana nih Mbak? Dari Jakarta ke Jambi. Dari Jakarta ke Jambi. Berarti tadi datang ke stasiun Pasar Senen ini dari mana nih naik keretanya? Dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Kalau boleh tahu saat mesen tiket dari Jogja ke sini itu ada peningkatan harga atau enggak, Mbak? Karena saya milih lebih cepat, mungkin belum ada kali ya. Jadi mungkin kalau udah mendekati hari Idul Fitrinya mungkin naik. Mungkin naik. Iya. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri nih yang ada di dalam kereta dan kenyamanannya itu seperti apa? Cukup nyaman sih. Karena semuanya difasilitasi buat buang sampah, tempat duduknya semuanya enak sih, nyaman. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ci. Nah, pemirsa, kalau tadi memang penumpang yang sudah menaiki kereta dari Jogja ke stasiun Pasar Senen, dan saya juga masih akan berbincang lagi bersama salah satu penumpang yang memang tadi sempat berbincang bersama kami sebelumnya akan melaksanakan mudik lebih cepat juga. Halo, selamat pagi Mas, dengan Mas siapa? Halo, saya Krisna Mas Krisna, mau nanya Mas, ini mau mudik dari mana ke mana Mas? dari Pasar Senen ke Bojonegoro. Bojonegoro. Iya, naik yang arah Pasar Senen Surabaya Pasar Turi. Nah ini, mau dong Mas, dari tiket dari Pasar Senen ke Surabaya ini terjadi peningkatan harga atau enggak sih Mas sebenarnya? Stabil sih sama kayak biasanya. Iya. Nah kalau untuk alasannya sendiri nih Mas, ini kan Lebaran masih 14 hari lagi atau 2 minggu lagi, kenapa sih milih untuk mudik lebih cepat? Ya karena kalau udah mendekati Lebaran tuh tiket udah habis ya tentunya. Awalnya tuh udah pesimis banget lihat di KAI Akses tuh udah nggak ada tiket waktu mendekati Lebaran. Tapi pas buka IG-nya KAI itu ada tambahan kereta. Nah itu langsung cepet-cepetan pesan. Iya, Nah kalau untuk tiket pulangnya sendiri gimana Mas? Apakah udah pesan atau belum? udah pesan tentunya. Udah pesan. Iya, Tentunya dengan harga yang normal juga ya Mas? Ya? normal juga. Oke, baik. Selamat menunggu dan juga selamat menjalani perjalanannya untuk mudik ya. Nah itu dia pemirsa, memang tanggapan beberapa dari pemudik yang memilih untuk mudik lebih cepat memang dikarenakan juga para pemudik ini menghindari adanya kemacetan maupun kehabisan tiket karena nanti diperkirakan menuju ke Lebaran khususnya pada tanggal 21 April nanti diperkirakan juga tiket sudah ludes terjual, sekitar okupansinya sekitar 97%, dan maka para penumpang ini memilih untuk mudik lebih awal. Seperti itu Maria, Arif Fadil dan juga pemirsa. Baik, Zinedine Duhan, terima kasih laporan langsung Anda. Saya kalau menyebut reporter kita yang satu ini agak-agak ini loh, tapi emang laporan dia bagus loh. Namanya keren banget ya. Akurasi dan kecepatannya luar biasa. Karena perpaduan dari Zinedine Zidane sama Michael Duhan. Luar biasa. Jadi speednya mantep ya. Dan akurat. Tendangannya itu. Terima kasih Dani Duhan. Nah, lanjut saja kita berbincang juga dengan Mbak Dita ya. Lanjut lagi nih. Nah, Mbak Dita, tadi dipantau ternyata ada peningkatan juga kalau dari sisi moda transportasi kereta api. Kita balik lagi ke transportasi darat ya Mbak ya. Nah, ada tidak skema manajemen lalu lintas yang sudah dibuat, diatur oleh Kemenhub begitu untuk mengantisipasi nanti membludaknya di lapangan? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa memang yang dominan angkutan jalan, dan juga ditambah satu lagi nih, dari 123 juta tadi 62% itu akan terpusat di Pulau Jawa memang. Nah, oleh karenanya memang akhirnya jalan tol di Jawa dan juga arteri di Jawa ini harus menjadi perhatian. Karena juga dari pelajaran tahun lalu pun kita melihat ada beberapa titik ya yang punya potensi terjadi kepadatan. Nah, oleh karenanya tahun ini belajar dari pengalaman tahun lalu juga dan melihat angka-angka lonjakan yang ada, memang kami bersama pihak kepolisian melalui Korlantas Polri ya, dan juga dengan Kementerian PUPR ini sudah menetapkan skema-skema rekayasa lalu lintas. Karena kalau tidak ada rekayasa, kapasitas jalan tol itu sudah dipastikan tidak akan bisa mengatasi volume kendaraan yang akan lewat. Semberawut ya Mbak ya. Nah itu tidak terbayangkan ya. Kita tuh punya satu rasio namanya volume per capacity ratio.
Kalau rasio ini kalau kita dapatkan angka 1 itu berarti jalan benar-benar sudah tidak bergerak. Oleh karenanya memang rasionya harus setidaknya 0,6. Nah, untuk bisa dapat angka 0,6 dengan kecepatan kira-kira 40 sampai 50 km per jam ya untuk kendaraan, kita perlu melakukan beberapa rekayasa sih. Jadi tadi kalau pertanyaannya soal skema memang sudah disiapkan. Seperti tahun lalu juga ada skema one way, kontraflow, juga ganjil genap, dan juga pembatasan angkutan barang atau barang-barang yang memang menggunakan kendaraan besar khususnya. Jadi ini 4 skema yang kita lakukan, ditambah juga manajemen rest area, supaya tidak terjadi limpahan kendaraan yang kemudian mengantri masuk rest area sehingga memenuhi badan jalan. Jadi itu poin-poin yang sudah disiapkan. Iya, karena ini ya kadang-kadang juga rest area itu jadi justru malah jadi kayak simpul kemacetan juga jadinya gitu loh. Makanya kalau dengan ditambahnya tadi kata Mbak Adita ini kan harapannya bisa memecah gitu loh ya konsentrasi masyarakat untuk memilih tempat istirahatnya begitu. Mbak Adita, cukup banyak juga ya Mbak ya kayaknya tahun ini, mungkin data dari Mbak Adita deh, yang menyelenggarakan mudik gratis Mbak. Ya kan baik itu dari pemerintah maupun juga swasta Mbak. Lalu juga saya dengar ada himbauan buat masyarakat, tapi ini agak sulit nih karena masyarakat tetap aja pasti milih kendaraan roda 2 menjadi kendaraan favorit Mbak untuk mudik. Nah, seperti apa pemerintah menyikapi hal ini? Ya, mudik gratis memang sudah disiapkan dan sudah dimulai pendaftarannya oleh Kementerian Perhubungan. Juga kami mendapatkan informasi dari Kementerian BUMN. Tentu menggerakkan BUMN-BUMN yang ada ya. Jadi kalau kita lihat total tempat yang bisa digunakan, tempat duduk lah ya istilahnya, itu sebenarnya ada sekitar 150.000 seats yang bisa digunakan masyarakat. Itu terbagi menggunakan kendaraan bis, menggunakan kereta api maupun laut. Dan ini nggak hanya orangnya yang diangkut ya, motornya juga bisa diangkut gitu. Jadi ini juga salah satu solusi kita untuk mengurangi penggunaan motor yang nantinya akan digunakan mudik jarak jauh gitu. Nah, nanti kalau motornya sudah dibawa sampai ke kota tujuan ya silahkan untuk digunakan di sekeliling kota gitu ya. Tapi ya sekali lagi harus kami akui ya, ini akan tidak mungkin bisa memberikan solusi bagi semua yang akan menggunakan kendaraan roda 2. Karena data kami tinggi sekali nih yang mau menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik. Berapa sih Mbak? Berapa Mbak? Prediksinya tahun ini? 22 juta. Banyak banget ya. 22 juta di seluruh Indonesia ya. Kita nggak hanya bicara Jawa ya. Ini di seluruh Indonesia. Jalan arteri ntar isinya roda 2 semua kayaknya Mbak. Nah, itu yang justru kami khawatirkan ya. Yang paling dikhawatirkan sebenarnya masalah keselamatan sih. Ya, karena kalau kita punya data itu dari kepolisian maupun dari Jasara Harja, ya kalau menggunakan roda 2 itu pasti berbanding lurus dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi ya yang bisa kami lakukan sih menghimbau nih bahwa ya melalui TV One juga ya supaya masyarakat itu berpikir ulang lah untuk mudik apalagi menggunakannya jarak jauh untuk menggunakan kendaraan roda 2. Mungkin kalau di kawasan aglomerasi kayak di Jabodetabek itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian sampai Cirebon atau sampai Semarang, nah itu yang kita khawatirkan. Apalagi ini kan capek banget ya. Kita naik motor sejam aja rasanya udah pegel karuan ya. Apalagi kalau sampai beratus-ratus kilo. Jadi itu himbauan kami dan manfaatkanlah mudik gratis. Kalaupun misalnya ada masyarakat pagi ini yang mendengar himbauan tersebut dan mereka maulah hijrah gitu ya, dengan meninggalkan atau mungkin tidak menggunakan roda 2-nya sepanjang jalur mudik nanti, apa yang bisa dilakukan mungkin? Apakah dari Kemenhub masih bisa dibuka pendaftaran untuk mudik gratis dan juga ikut serta membawa kendaraan roda 2-nya? Ada option nggak Mbak? Yang masih sangat banyak tersedia tempatnya itu mudik dengan kendaraan atau kapal laut. Jadi bisa berangkat dari Tanjung Priok sampai Semarang. Itu masih banyak seatnya dan itu menggunakan kapal besar dari Pelni ya. Jadi memang jadi nyaman gitu. Tidak berdesak-desakan, kemudian motor juga bisa satu kapal. Mungkin perjalanannya agak panjang ya, karena dari Jakarta, dari Tanjung Priok menuju Tanjung Mas. Tetapi kami pastikan semuanya akan lebih aman dan lebih nyaman ya. Di kereta api juga masih ada tersisa tapi tidak banyak ya. Dan untuk informasinya mungkin masyarakat coba bisa masuk ke media sosial Kementerian Perhubungan. Informasinya ada di situ semua. Kemenhub 151. Jadi nanti tautan untuk mendaftar juga ada di situ. Silahkan diakses, mumpung masih ada ya. Gitu. Kalau untuk bis, mohon maaf memang sudah habis.
karena ini sangat diminati ya menggunakan bis, terus motornya diangkut pakai truk gitu. Nah ini sudah habis kalau untuk itu, sementara kalau kereta api dengan kapal masih ada tempatnya. Jadi silahkan segera melihat di media sosialnya Kementerian Perhubungan. Siap. Oke, kalau gitu. Mantap, terima kasih banyak Mbak Adita Irawati, Makasih, Mbak Adita. jurubicara Kemenhub RI sudah menjelaskan Sama-sama. detail begitu ya, ada beberapa solusi juga, antisipasinya bagaimana. Semoga nanti mudik tahun ini berjalan dengan lancar ya Mbak ya, setelah antisipasi Amin. dilakukan dengan Amin. begitu maksimal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih pagi. banyak. Salam pagi.